dendam dia ya. Enggak, ada aku juga bangun kok. Nih kecuali kalau aku nih bangun, terus aku kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maisa, terapis pijat dan terapis hati ya. Ahli urat, ahli cedera. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mau share silahkan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya ya, agar banyak yang tahu baik itu kajian Al-Quran maupun tentang pijat ya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Mari kita mulai. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi ada berapa pembahasan di sini menurutmu dari artinya itu? Ada 3. Ada 4. 4. Pertama apa? Beriman kepada yang gaib. Yang kedua, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki. Yang keempat, kami anugerahkan kepada mereka. Itu termasuk 4 karena memang ini mutasabihat. Ayat di Al-Baqarah mutasabihat kan? Ya. Perumpamaan. Itu memang tidak semua orang mengerti tentang hal ini. Karena ini masuk ke dalam sunnah Nabi, sunnah Rasul. Nah ya, kita bahas satu-satu. Al-Quran ini kan tadi di kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, petunjuk yang pertama disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya bahwa ibaratnya kategori ya. Zaman dulu itu zaman perang. Zaman Nabi Muhammad adalah perang. Saat Nabi Muhammad mau memerangi sebuah suku, kelompok, seseorang atau negara, itu juga atas petunjuk dari siapa? Dari Allah. Jadi ini adalah kategori seseorang yang tidak boleh diperangi. Ini kalau Nabi Muhammad tidak diberikan petunjuk ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman dulu, Islam itu kan agama yang paling benar, datang belakangan. Tapi semua manusia ini ciptaan siapa? Allah. Jadi Nabi Muhammad harus bertanya minta petunjuk kepada Allah. Ibaratnya siapa-siapa kelompok siapa yang harus beliau perangi. Iya. Jadi Allah juga berkewajiban nggak memberikan petunjuk? Berkewajiban. Ya ini ya, karena ini namanya petunjuk dari Allah. Kata Allah, kategori pertama seseorang yang nggak boleh diperangi adalah orang yang percaya kepada hal yang gaib. Itu kategori seseorang yang nggak boleh diperangi. Kalau semua orang di dunia ini nggak bener selain orang Islam, semua udah dibunuh nggak? Iya. Pada saat zaman dulu. Iya. Iya. Itu juga ciri kalau Nabi Muhammad adalah seorang penjahat, orang yang gak benar, seorang pembunuh, bukan karena dia sedang menyampaikan risalah Islam, otomatis semua orang yang tidak beragama Islam dibunuh nggak? Dibunuh. Iya, tapi buktinya dibunuh nggak?
Tidak. Tidak, karena kata Allah kategorinya adalah salah satunya orang yang beriman dan percaya kepada hal yang gaib. Nanti ada susunan-susunannya ke depan. Hal yang gaib itu seperti apa, kategorinya tuh seperti apa. Jadi harus nggak kita mengikuti Al-Quran? Harus. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 2, sebagai manusia yang bertakwa, itu harus gimana? Harus membantah ayat ini atau tidak? Tidak. Tidak, namanya orang bertakwa, itu sudah tidak membantah lagi. Jadi kategori seseorang yang nggak boleh diperangi adalah orang yang percaya kepada hal yang gaib. Artinya orang yang percaya kepada hal yang gaib ini, orang ini beriman atau tidak? Beriman. Nah, beriman. Nah, kita bahas bagaimana mempercayai hal yang gaib. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Jadi Allah itu gaib nggak? Gaib. Gaibnya dari mana? Kira-kira seperti apa gaibnya? Kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kamu mah kelihatan. Oh, wujudnya, matanya begitu, mukanya begitu, ya kan? Kelihatan. Allah mah kelihatan nggak? Tidak. Tapi kita percaya nggak kalau Allah itu ada? Percaya. Dari mana bisa percaya? Jangan percaya aja. Dari Al-Quran. Iya, dari Al-Quran. Al-Quran ini kan petunjuk, tapi harus ada nggak implementasinya? Ibaratnya kejadiannya atau sesuatu yang harus kita percayai. Ada. Harus ada. Kan nggak mungkin kita nurut-nurut aja tanpa tahu ilmunya. Nah, sekarang kita sedikit cerita ya tentang hal yang gaib. Nih, Mama pernah ada kejadian, bukan pernah, malah sering. Ceritanya ini gini nih, yang lebih kita terasa nih. Kan pada saat kalian mau bayar sekolah, Mama kan nggak punya uang ya kan. Terus dalam hati Mama percaya bahwa ada hal yang gaib. Allah itu pasti nolong. Nggak mungkin Allah membiarkan kita begitu saja. Tapi sebagai manusia kita dianjurkan untuk apa? Untuk berusaha, bukan ngarepin hal yang gaib terus berdiam diri, kan nggak mungkin. Kita tetap berusaha. Pekerjaan Mama adalah tukang pijat, terapis pijat. Otomatis menunggu orang manggil mijat kan. Kadang kita nawarin mijat saja belum tentu orang itu mau dipijat, karena pada saat itu kondisinya orang itu mungkin sedang tidak sakit. Jadi nggak mungkin dia mau manggil mijat itu orang nggak sakit ya kan. Jadi kan harus percaya nggak kalau rezeki itu dari Allah? Harus. Nah, yang kedua adalah pada saat gini, kan nggak punya duit nih, ada Mama kan punya banyak langganan mijat ataupun teman ataupun saudara. Mama minjem uang ke orang-orang tersebut. Terus habis itu orang-orang itu nggak mau minjemin. Terus gimana? Kalau orang yang nggak percaya sama Allah sakit hati nggak? Sakit. Jadi di dalam hal ini tuh banyak hal. Jadi gini, kalau kita misalkan baik sama orang, Mama kan orangnya ya dibilang baik, baik, dibilang jahat ya kadang-kadang jahat juga sih. Tapi maksudnya Mama kan sering minjemin orang uang nih, tapi saat Mama butuh pinjaman, orang nggak pada pinjemin gitu. Kalau hati kita kesel, sedih, busuk, atau kita nggak percaya sama Allah, gitu banget sih lu dulu butuh duit gue pinjemin, giliran gue nggak punya duit nggak dipinjemin gitu ya. Kok gitu amat gitu kalau kesama manusia gitu ya. Nanti kalau teteh dede berbuat baik kepada orang, tulus aja, jadi nggak usah barepin balasan, karena logikanya gini, orang yang minjem uang kepada kita, dia punya uang nggak?
Enggak. Jadi suatu saat dia bisa minjemin kita nggak? Belum tentu. Karena apa? Hidupnya juga susah. Atau dia memang tipenya tidak suka membantu orang, malah pengennya dikasih terus, minta terus. Ya. Jadi gini, kalau orang datang kepada kita meminta bantuan, sebisa mungkin kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita tidak boleh mengharapkan dia akan membalas perbuatan kita. Kita minjemin dia harusnya minjemin kita juga dong, ya kan? Nggak boleh begitu, karena apa? Kalau terjadi seperti itu yang sakit hati dia atau kita? Kita bisa marah sama dia, hubungan bisa tidak baik, kita bisa juga marah sama Allah. Kok begitu banget sih ya Allah? Ngasih buku gitu ya misalkan. Kok gitu banget sih tuh orang gitu? Gue nggak mau baik lagi lah sama dia. Ya baiklah tetap baik, tapi kalau masalah urusan uang ya belum tentu minjemin lagi gitu kan. Jangan juga, karena apa? Kalau bagi mama batas minjemin kalau untuk usaha untuk kebutuhan untuk makan itu juga harusnya 3 kali saja cukup ya, karena kan harusnya minjem uang tuh memang dia untuk dia mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi, misalkan dimodalin ya buat usaha gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak begitu, memang berarti kerjanya itu ya mau minjam melulu, mau minta melulu gitu kan. Nah, bagaimana kita untuk mempercayai hal gaib saat kita butuh duit, nggak ada orang minjemin, padahal kita udah berusaha kan minjem. Itu kan dari pergerakan. Habis itu kita harus tetap jadi orang yang bertakwa, sabar sama Allah, percaya Allah pasti ngasih rezeki. Dilalah habis itu apa? Banyak yang mijat. Jadi rezekinya bukan dari orang, dari siapa? Allah. Dari Allah lagi. Makanya dari situ Allah itu kan yang apa tuh di kajian Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 8. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Nah, sahabat semua, kalau dengar kajian saya sambil pegang Al-Quran ya, supaya kalau dibolak-balik tuh sobat semua bisa langsung ngikutin. Nah, kita harus percaya kepada hal yang gaib, ibaratnya gini loh. Jadi di situ terjadi kesehatan mental. Kalau kita ibaratnya bantu orang, minjemin orang uang, terus orang itu nggak minjemin lagi ke kita nggak usah marah. Jadi mental kita tuh tetap sehat, kita nggak sakit hati, kita nggak kesel, tapi kita percaya kepada Allah bahwa kita akan dikasih rezeki. Dengan cara apa? Kali saya kayak mama nih, dipanggil orang mijet terus-terusan banyak sampai terkumpul tuh uang yang mama butuhkan. Tapi bagaimana mama bisa mendapatkan uang seperti itu dengan mama punya Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Kemampuan mijat. Karena apa? Karena mama mengerti bakat apa yang Allah berikan kepada mama. Mama diberikan bakat mijat. Berarti otomatis ada orang yang butuh bantuan mama. Itu yang namanya kita bekerja di bakat kita, bakat alami yang memang kita miliki. Jadi teteh sama dede itu dari sekarang taruh saja di baju, dijepit, jadi nggak usah dipegangin, pegel. Jadi taruh, kalian itu harus yang namanya memahami bakat diri. Lebih bertemunya bakat, kemampuan kita tuh masih muda lebih baik. Kalau mama ketemunya bahwa mama bakat mijet itu usia-usia sekitar 30-an. Lama, jadi dari 0 sampai ke umur 30 tahun itu banyak pekerjaan yang mama lakukan, ngerjain ini dagang itu, kerja di mana saja. Tapi sampai sekarang juga begitu sih. Kerja ini kerja itu, tapi bakat yang lebih menonjol tuh mijat. Jadi teteh, dede ataupun sahabat semua yang sedang menonton harus menemukan bakat kita tuh apa, kemampuan kita tuh apa sih gitu. Yang Allah kasih kelebihan ke kita tuh apa? Itu yang harus dipahami. Cara mencarinya
ya bisa kita baca-baca tanggal kelahiran kita, bulan kelahiran kita, tahun kelahiran kita. Kita itu bintangnya bintang apa? Bintang misalkan Libra, dia lebih condong ke musik atau ini. Nah, nanti kan kalau kita melihat bakat-bakat itu kan ada dalam bakat itu tidak satu gitu. Mama nih bakatnya banyak. Jadi apa namanya kayak peneliti, desainer, tukang ngomong ini banyak, makanya jangan kaget kalau bakat saya banyak, saya kerjaannya banyak ini. Karena saya mencakup semua, cuman ada salah satu yang kelebihan kita, yang condong, yang kita kuasai banget. Kenapa mama bakat misalkan di desain, di edit video, karena memang ada dari sononya, cuma karena bukan bakat menonjolnya di situ, akhirnya videonya ya bagus, editnya, tapi masih ada orang lain yang lebih bagus gitu loh. Karena memang kita nggak menonjol di situ, tapi dalam diri mama ini banyak hal yang mama bisa. Jadi mama berharap dari kecil nih teteh dede itu sudah bisa harus bisa mencari bakat saya apa sih. Jadi sebenarnya gampang, cuman cari apa yang mudah kita lakukan, kita senang melakukannya dan dapat uang dari situ. Nanti kalau udah gede, kalau udah lulus ya kan, harus bisa menghasilkan. Kita misalkan senang melakukannya, kita senang nih main bola, ya kan, senang. Tapi kalau nonton bola nih misalkan senang, tapi pas main bolanya ngos-ngosan, boro-boro bisa menghasilkan duit. Jadi itu yang namanya tidak berbakat, walaupun kita suka. Jadi bedakan apa yang kita suka dan apa yang memang bakat kita gitu ya. Iya. Nah itu salah satu hal gaib tuh. Jadi hal gaib itu sahabat semua juga pastikan sesuaikan saja keadaannya. Tidak selalu ceritanya sama dengan saya. Tapi hal-hal keajaiban tuh gini loh, rezeki tuh. Kayak misalkan kita berbuat baik sama orang. Kerjaan kita misalkan bagian data-data, atau misalkan kita jualan rumah nih, kita bikin data-data orang, bantu-bantuin orang supaya orang itu lolos, bisa bikin ngambil perumahan gitu ya kan, itu kan seharusnya kan dibayar ya. Atau misalkan kita karena baik aja lah, kasihan gitu nggak dibayar, ya sudah jalani saja dengan ikhlas. Tapi rezeki mah ada aja, karena dalam Islam tuh Allah tuh menyampaikan gini, kita tuh harus memberi, harus bersedekah. Jadi kadang-kadang yang orangnya baik mah ya, cuma kenapa kita disuruh jangan berharap, karena takutnya ketemu orang yang dablek, boro-boro ngasih pecingan, kita sakit hati. Tapi sebaiknya tuh ya memang sih apa-apa duit ya, kalau mau jalan duit gitu. Iya. Misalkan mama nih nyuruh teteh ke warung, tolong beliin ini, nanti 2.000-nya buat teteh misalkan, atau nanti mama kasih apa gitu. Mama makanya nggak pernah ngajarin begitu kan, karena apa? Supaya kalian tidak mata duitan. Mau bergerak jangan sampai disuruh apa-apa harus ada duitnya dulu. Tapi banyak orang tua yang mendidik anak begitu, salah itu. Akhirnya anaknya kalau dihadapkan dengan orang lain, dengan orang tua saudaranya, tetangganya atau temannya, misalkan disuruh apa, ada lebihnya nggak, terus ntar sisanya aku beliin es ya, atau gini ya, itu kan jadi nggak ngenakin gitu loh. Makanya mama nggak mau mendidik anak apa-apa serba pakai uang. Jadi kan nggak enak bagi orang yang duitnya pas-pasan. Cuman pelajaran juga bagi kita, tuh kajian Al-Quran kemana-mana ya, melebar-lebar. Padahal masih banyak yang harus dibahas. Tapi nggak apa-apa. Jadi karena kita kembali lagi bahwa Allah itu sifatnya maha pengasih dan maha penyayang. Allah juga menciptakan manusia itu maha pengasih dan maha penyayang. Jadi manusia itu senangnya dikasih. Jadi mau nggak mau ya memang kita harus jadi orang yang pemberi. Kalau nggak dikasih duit, kadang malas-malasan. Makanya karena mama tahu ilmunya, tahu itu, mama nggak mendidik kalian untuk
Apa-apa harus ada duit dulu baru ngerjain. Ibaratnya contoh kecilnya didikan orang tua kepada anak adalah kalau disuruh apa-apa dikasih duit, dibayar, ntar dijanjiin apa-apa. Nggak usah selalu begitu karena itu membentuk akhlak yang kurang bagus. Akhirnya apa yang dilakukan selalu tidak tulus. Nah ya itu baru pertama. Masih mau dengerin gak nih? Mumet gak nih? Itu ya memang katanya kalau orang dakwah itu harus ada lucu-lucunya, kalau terlalu serius orang jadi ngantuk gitu ya, tapi kan ini pembahasan Al-Quran tuh serius bukan untuk ketawa-ketawa. Tapi memang ya begitu. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Nah yang kedua adalah yang mendirikan sholat. Nah di sini juga perumpamaan, jadi bisa ada dua pembahasan. Mendirikan dan melaksanakan itu beda ya. Melaksanakan sholat itu artinya kita sholat ritual. Tapi kalau mendirikan, maka akhirnya mendirikan ini orang memaknainya gimana ya? Itu juga yang menyebabkan orang mungkin menjadi banyak aliran ya memahami Al-Quran. Ada 73 aliran dan hanya satu yang paling benar. Jadi di sini tuh kita kaji seperti biasa aja ya, melaksanakan sholat. Jadi melaksanakan sholat, jadi sholat itu penting. Jadi sholat itu perintah bukan? Perintah, tapi Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu maha baik, boleh digabung. Sebagus-bagusnya sholat adalah tepat waktu, pas azan. Terus selalu di waktu yang tepat. Cuman kan ada di dalam Al-Quran, boleh digabung. Ibaratnya kalau yang agak telat mepet-mepet nih, asar mepet ke maghrib, pahalanya sedikit. Tapi bukan berarti nggak boleh. Karena apa? Itu bagi orang yang ibaratnya kita tuh sibuk, banyak pekerjaan. Tapi bagi orang yang di rumah mulu, mepet-mepet, ngapain? Males banget gitu. Ya gerak cepat gitu. Jadi sholat itu penting. Tapi di sini adalah tulisannya adalah mendirikan sholat. Ya, jadi mendirikan sholat itu artinya dirikan. Jadi Islam tuh didirikan kayak tadi nih, mempercayai hal yang gaib bahwa rezeki itu dari Allah. Kita nggak usah takut berbuat baik, berbuat baik saja. Ibaratnya kita harus meyakini, yang penting kita orangnya mau berusaha, bukan malas rebahan. Kita butuh duit banyak nih, tapi kita rebahan aja, akan indah pada waktunya. Kita nggak kemana-mana, nggak keluar dari rumah, ya itu mah nggak mungkin. Karena apa? Ayatnya ada, bertebaranlah kamu di muka bumi. Mama tuh bertebaran, mama bikin iklan di TikTok, snack video, YouTube, Facebook, semua ada. Itu namanya udah bertebaran, udah beriklan, tinggal tunggu aja yang manggilnya. Jadi bukan berarti kita malah rebahan baik, nunggu keajaiban, bukan begitu. Nah itu termasuk yang namanya mendirikan sholat. Jadi kita meyakini, kita dirikan. Kita paham nih, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Manusia itu pengennya dikasihi, disayangi. Kalian sedih nggak kalau disakitin orang? Sedih. Artinya pengen nggak disayangi? Ya sudah, kita paham ilmunya, kita tahu manusia itu pengennya disayangi, kita jangan menyakiti orang. Itu disebut namanya mendirikan sholat. Jadi laksanakan itu. Jadi banyak hal. Kita juga percaya, bertakwa kepada Allah, ngikutin petunjuk Al-Quran. Itu namanya mendirikan sholat bukan? Itu namanya mendirikan sholat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Nah yang ketiga sekarang, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi manusia itu harus menafkahkan sebagian rezekinya.
Jadi kalau kita punya uang, punya gaji, kita nggak boleh yang namanya tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sodakoh, tidak boleh. Harus zakat, sodakoh dalam masa perang dan dalam masa sekarang sudah menang itu berbeda. Dalam masa perang memang ada yang namanya ibaratnya sampai dilelang. Orang mau ngasih uang sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya. Tapi saat udah ada kemenangan, ada di Al-Quran itu sebagian rezeki itu 2,5% zakat penghasilan itu. Nah, itu harus dikeluarkan. Misalkan kita punya gaji 4 juta, kewajiban kita mengeluarkan uang itu berapa 2,5%-nya? Itu sekitar 100.000. Itu kecil apa besar? Kita punya duit 4 juta, kita suruh ngeluarin 100.000. Itu kecil apa besar? Tapi yang 100.000 itu kecil, di 1 jutanya aja cuma diambil 100.000. Tapi si kecil ini, kalau dia nggak mengeluarin jadi besar nggak? Besar. 100.000 gede amat, bisa buat beli ini kali, beli apa? Beli gas, beli air minum, beli apa? Udah 2.000 aja lah sodakohnya. Itu nggak boleh ya, sebisa mungkin harus dikeluarkan. Dengan cara apa? Banyak, ada namanya yayasan, ada orang-orang minta-minta di jalan, ada ini orang minta sumbangan, dihitung saja. Pokoknya pengeluarannya ya misalkan ketemu orang di pasar, ada orang buta, ada orang ngamen, ada orang ini, kasih aja itu 2.000, 2.000, 2.000. Dihitung aja dalam sebulan itu keluar nggak itu 100.000 itu. Kalau mau hitung-hitungan banget ya, saking meditnya dapat 4 juta, ngeluarin 100.000 karena pengen ngikutin Al-Quran gitu ya, ada sodakohnya ya, nggak apa-apa, bagus, pelan-pelan. Tapi kalau orang pengen lebih kaya, harusnya lebih banyak sodakohnya, dan itu orang-orang yang sudah memahami ilmu itu nggak banyak, tapi itulah orang-orang yang kaya. Contohnya kayak aku. Kaya hati, kaya harta. Tapi saya juga bukan kaya-kaya banget. Tapi maksudnya kita melaksanakan Al-Quran, jangan sampai kita tuh menjadi orang yang medit, koret, gitu ya. Tapi kita juga harus memikirkan diri sendiri. Makanya Allah itu nyuruhnya sebagian. Jadi kalau sebagian itu sama nggak dengan separuh? Nggak, kesini. Hah? Sebagian sama separuh beda nggak? Bedanya dilihat dari apa? Nih, mau ngejel. Sebagian bisa seperempat, bisa Nah, betul. Jadi kita tidak boleh tidak melaksanakan Al-Quran nih. Di Al-Quran juga sudah bilang, sodakoh itu sebagian. Karena apa? Karena Allah itu juga mencintai umatnya. Supaya seseorang nih, atau sebuah negara nih, meminta sodakoh kepada umatnya. Kalau kayak sekarang kayak misalkan ada BPJS atau apa, itu kan memotong dari gaji-gaji warganya ya, atau kemarin mau perubahan tapera atau apa gitu ya, itu jangan melebihi dari sebagian, ya ikuti saja yang 2,5% itu yang dipotong, mau buat ini mau buat begitu, pokoknya sekitar segitu. Karena apa? Supaya orang yang sodako itu, supaya bawahanmu itu, supaya rakyatmu itu tidak menyerang dirimu. Karena manusia itu punya kebutuhan, ada buat anak, ada buat sekolah, ada buat cicilan rumah, ada buat cicilan motor, ada buat jajan, ada buat orang tua. Jadi sebetulnya semua itu harus bisa dicukupin. Jadi sodako itu Allah perintahkan sebagian. Nah, kalau zaman Nabi, memang zaman perang itu orang ngasih semuanya lah, separuh lah, atau inilah. Tapi kan itu zaman perang. Dan tidak semua orang mau. Bahkan ada kisahnya. Zaman Nabi itu kaum Ansor saja, mereka tidak mau memberikan uang kok. Sampai Nabi Muhammad bilang, ambil saja jatah saya gitu, yang 5% atau apa, itu ada kisahnya gitu ya.
di channel Sunnah Nabi tuh yang jelek-jelekin Islam. Ya memang tapi lumrahnya manusia begitu, memang tidak mau bersodakoh, makanya Allah suruh sodakoh. Cuman harus sebagian, kalau Anda semua sebagai pengumpul dana, sebagai negara yang ibaratnya mengambil sebagian harta rakyatnya, bawahannya, sebisa mungkin harus ngikutin Al-Quran sebagian. Nah, bagaimana kalau sebagian ini tidak bisa mencukupi kebutuhan negara? Misalnya negara mau membangun apa, mau ngebetulin infrastruktur atau apa, deh disitulah yang namanya negara tuh ada yang namanya menteri. Menteri apa? Menteri Keuangan. Jadi menterinya itu yang harus pandai mengatur keuangan, bagaimana uang ini bisa cukup gitu loh. Dengan cara mengaturnya seperti apa? Ya seperti kita dalam rumah tangga juga. Seorang ibu tuh menteri semuanya. Menteri ekonomi, menteri keuangan, menteri kesehatan. Kita punya uang sedikit, kita harus bisa mengatur semuanya. Kalau dalam rumah tangga, seorang ibu tuh mencakup segala menteri. Menteri pariwisata, gimana ini kita punya uang harus bisa jalan-jalan nih, uangnya buat ini. Kayak Kalau ibaratnya tuh kan ada tuh yang hari guru nasional. Sebenarnya kita semua tuh guru, nggak ada yang misalkan apa namanya guru cuma sekolah itu enggak. Semua itu manusia bisa jadi guru. enggak, semua guru itu tetap guru, cuma kita tuh semua khalifah, semua pemimpin. Jadi kita tuh harus bisa mendidik diri kita sendiri dan juga orang lain. Jatuhnya kita tuh sebagai pemimpin, bukan guru. Kita pemimpin. Kadang orang pengen jadi pemimpin, dia nggak sadar bahwa dirinya juga pemimpin. Memimpin apa yang sulit itu? Memimpin diri sendiri. Sulit memimpin diri sendiri itu, makanya kita pemimpin. Tapi kalau guru memang guru, karena guru itu punya level, dia guru pinter di matematika. Kan nggak mungkin semua orang pinter matematika. Dia pinter di sejarah, kan nggak mungkin semua orang pinter di sejarah. Itu bedanya kalau guru dengan pemimpin. Jadi kita itu pemimpin, bukan guru, Bude. Beda, kita pemimpin karena kita tidak bisa memahami semua ilmu. Misalkan dia ahli kayak dokter nih, guru dokter kan juga ada gurunya kan, dokter bedah. Kita kan nggak mungkin bisa bedah orang. Tapi kita pemimpin, lebih hebat pemimpin. Karena kita kalau nggak bisa jadi pemimpin, kita bisa jahatin orang. Nggak bisa nentuin diri sendiri. Nah, jadi kalau untuk masalah rezeki, kalau petunjuk dari Allah, kalau mau ngikutin nih, sebagian. Jadi yang belum mengeluarkan, yuk keluarkan. Cuma sebagian kok, cuma 2,5%, sedikit. Terus bagi yang mengumpulkan, yuk sebagian. Supaya apa? Supaya tidak dimusuhi orang. Jadi kalau terlalu banyak ngambilnya, orang yang nggak terima, yang sakit hati, bisa jadi musuh. Ya kan? Iya, bisa jadi musuh. Nah, harapan mama, nggak teteh, nggak dede, siapa tahu suatu saat bisa jadi pemimpin, bisa jadi presiden. Mana pemimpin? Nanti pada saat mengumpulkan dana, kan pasti kan dari rakyat dana itu. Ambilnya sebagian. Nah, bagaimana ngaturnya sebagian ini kalau orangnya banyak? 1 100.000, 2 100.000, 3 100.000. Dari semua orang jadi semua orang tidak bisa menjadi guru, tapi semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Karena semua orang itu pemimpin, terserah Bude mau bikin tulisannya gimana. Semua orang pemimpin lah gitu aja. Ya. Yang paling sulit itu memimpin diri sendiri udah gitu ya. Yang paling sulit itu memimpin diri sendiri. Semua orang pemimpin. Jadi sampai di mana kita tadi? Semua orang sampai masih sedekah dah intinya itu. Rakyatnya banyak kasih. Oh iya. Semua orang pemimpin. Jadi kalau rakyatnya banyak, ngambil dari orang yang ini sedikit, lama-lama jadi banyak nggak? Banyak. Makanya dalam Islam tuh nggak boleh yang namanya membunuh anak, nggak boleh yang namanya KB, boleh nggak sih? Cuman dalam Islam aku belum ketemu ayat tentang mimpin diri sendiri. Oh, boleh KB atau melarang KB ya. Usaha sih nggak masalah. Kayaknya sih itu tuh
menginginkan kehamilan, menunda gitu. Tapi kayaknya nggak ada sih ngebahas itu. Ada juga tidak boleh membunuh anak ya kan. Jadi artinya bagi sobat-sobat semua nih yang misalkan punya anak ya siap-siap aja ada Allah yang penting taat. Ibaratnya terus juga para negara nih atau orang-orang nih yang suka misalkan ngasih-ngasih virus nih supaya manusia pada mati. Nggak usah deh, jangan. Ya, jangan ya Dek ya, jangan. Termasuk memimpin diri sendiri ya. Semua orang pemimpin, termasuk memimpin diri sendiri. Ya kan? Caranya Maksudnya kan tanya Teteh itu cara bahasanya. gimana? Jadi Semua orang kalau manusia di dunia ini sedikit, kayak kita usaha nih, buka usaha, warung nih. Kita pengen kan pembelinya banyak, larisnya banyak. Kalau orangnya sedikit, kira-kira banyak kayak yang beli. semua manusia. Jadi nggak usah takut dengan orang yang banyak. Kamu pengen kaya, pengen usahanya banyak yang beli. Berarti yang belinya orang itu harus banyak nggak? Harus banyak. Sekarang gini, orangnya sedikit. Lumrahnya orang makan sehari 3 kali ya kan? Kecuali saya 4-5 kali. Ada orang malah 1 kali dalam sehari lo makan. Nah kalau orangnya sedikit, dia cuma makan sekali. Lo pengen punya omset besar, kira-kira mention nggak dengan ini kenyataan dengan otak? Ya enggak lah. Jadi kan orangnya harus banyak. Yang ini nggak makan, yang itu, yang ini nggak beli, yang itu beli, yang ini beli. Nah gitu ya. Contohnya apa? Kemana-mana. Nah, yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya. Terus di dalam hati ada bisikan, misalkan apa namanya punya minjem, misalkan nih kita minjem uang sama orang, terus kita ada rezeki nih buat balikin. Ah, ntar aja deh balikinnya, dia kan kelihatannya masih punya uang. Nah itu nggak bisa memimpin diri sendiri, ada iblis masuk ke dalam dirinya dan dia ikutin. Oh ya ntar aja lah. Padahal seharusnya kalau dia bisa memimpin diri sendiri, dia punya hutang, dia harus kewajiban bayar, dia juga punya uang, ya keluarkan. Kadang kecuali nggak punya uang buat balikin ya, belum ada. Tapi kadang orang manusia itu ada uang nih, tapi bentar-bentar itu namanya nggak bisa memimpin diri sendiri. Itu namanya ngikutin iblis. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Nah, kembali lagi ke yang 4. Yang jadi untuk meminta nafkah sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka ini masuk ke dalam sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul pertama adalah ini. Jadi bagi sahabat semua yang mengikuti sebuah aliran, nah kategorinya adalah ini. Di surat Al-Baqarah ayat 3. Pertama apa tadi? Yang misalkan Anda memiliki sebuah aliran. Jadi untuk tidak, kita sebagai orang Islam, untuk tidak menyakiti orang lain, memerangi orang lain, itu kita kategorinya orang yang nggak boleh diperangi adalah yang beriman kepada yang gaib, meskipun agamanya bukan Islam ya. Nanti itu ada di ayat selanjutnya. Terus yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, sebuah aliran yang diikuti atau sebuah negara ya, kita negara nih harus intinya di sini adalah membangun sesuatu ya. Jadi sebuah aliran yang benar, dia sama Allah itu diberikan kelebihan untuk memahami apa yang mesti dia bangun. Itu tertidur ngantuk wajar loh. Mama aja kalau dengerin mama ngomong nih, mama udah upload nih di YouTube, terus mama dengerin, itu mama bobo deh, bobo. Saking apa ya? Saking ini pelor dia ya sama kan ya ini bukan pelor semua. Tukang pelor ngomongin bude pelor. Pelor. Jadi memang kata-kata mama itu mengandung hawa ngantuk. Mengandung racun. Suka bikin ngantuk, tahu bener deh, suka bikin ngantuk gitu. Antara paham dan bosen. Nih orang ngoceh banget. Kalau aku biar gak ngantuk jadi ngantuk. Oh,
Kalau aku biar gak ngantuk makan. Ada pokoknya Ya itu tadi monoton, tapi pembahasan ini memang serius, jadinya monoton. Mau dibikin ketawanya yang bagaimana kan begitu, ngambilnya dari mana? Itu yang harus dipelajari juga sama mama sih. Nah ya, kembali lagi ke tadi, kembali ke laptop. Aduh, yang kami anugerahkan kepada mereka, kami. Jadi pada saat itu, pada saat Nabi itu, Nabi kan nggak sendirian ya, kami bersama para sahabatnya. Kami anugerahkan kepada mereka. Jadi pada saat zaman Nabi, Nabi itu membangun Madinah, membangun usaha, karena Nabi itu seorang pengusaha. Jadi membangun usaha-usaha. Jadi sebuah aliran yang Anda ikuti, sobat ikuti, yang kita ikuti itu harus membangun. Nah, membangunnya membangun apa? Nah, itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada seorang pemimpin tersebut. Ya kita nggak tahu bangun apa, tapi kalau sobat semua diberikan ilham oleh Allah, petunjuk oleh Allah, ini harus ngebangun ini nih, kayaknya ini nih yang harus dibetulin nih apa namanya, apa kayak itu namanya sudah aliran yang Allah restui loh, hati-hati loh. Misalkan ngebangun pabrik ya terserah, ngebangun apa, terus ngebangun pokoknya terserah deh, saya juga nggak ngerti. Pokoknya harus seorang pemimpin aliran, sebuah aliran. Di dalam Al-Quran itu kan ada 73 aliran nih. Jadi pemimpin Anda jangan omdo, jangan kebanyakan ngomong, jangan kebanyakan ilmu yang sudah omdonya diganti ngomong kan presiden kita mau ngomong. Yang sudah ibaratnya ilmu mah banyak, ngomong dong mah banyak, tapi buktinya mana? Actionnya mana? Hasilnya apa? Action dong. Action. Jadi sebuah aliran yang sobat ikuti itu harus yang namanya membangun. Yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi membangun sesuatu, menghasilkan uang, nah itu dianugerahkan. Jadi uang itu dikembalikan lagi, ibaratnya gini nih. Sebuah negara nih, misalkan negara nih Indonesia nih, seorang pemimpin yang hebat nih, kita nggak ngomongin aliran nih, sebuah negara, pemimpin ini harus bisa membangun sesuatu. Nah setelah membangun sesuatu, misalkan bikin pabrik nih, kita di Indonesia kan banyak kayu ya atau bambu, bikin nih pabrik bambu itu menghasilkan lemari atau talenan atau apa, kan nanti rakyatnya kan bekerja di situ. Nah setelah rakyatnya bekerja di situ, rakyatnya itu ngasih sodako lagi ke negara ambil lagi dari 2,5% itu. Misalkan negara menggaji rakyatnya 4 juta, dari 4 juta itu ambil lagi 100.000 untuk sodakohnya orang itu. Nanti negara itu mengatur uang 100 ini untuk operasional negara. Apa kalau pabriknya rusak, alatnya rusak, bisa buat benerin dari uang itu. Nah adanya menteri itu yang mengatur keuangan yang sedikit itu, tapi sedikit nih ngambilnya 100. Tapi kalau dalam satu pabrik itu karyawannya 100.000 orang, banyak nggak? Banyak. Nggak usah lagi kita musik uang orang itu yang 3.900.000. Jangan mata duitan, pengennya diambil semua, jangan. Karena apa? Nanti si orang ini yang 3.900.000 ini untuk dia beli kebutuhan. Kebutuhan dia apa? Makan, dia butuh motor, dia butuh bayar kontrakan, dia butuh jajan. Nah dari situ itu negara itu yang harus bisa menguasai semua pasar. Jadi kalau negara nih, kalau petunjuk Al-Quran nih, petunjuk Allah nih, nggak mungkin lah Allah nggak pinter, nggak bener, kita juga Allah yang menciptakan. Yang teteh dede ya, ini ilmu nih, makanya mama berharap kalian jadi pemimpin, jadi presiden suatu saat nanti, karena ilmunya begini. Kata Allah, ambil sebagian hartanya dari gaji itu, gaji 4 juta diambil 100.000 yang harus dikelola oleh negara yang 100.000. Tapi bagaimana nih negara ini supaya bisa dapat uang terus banyak?
dalam 3.900.000 orang ini, dia itu akan mengeluarkan terus, tapi kebutuhan yang lain. Dia butuh makan, dia butuh jajan, dia butuh kendaraan. Nah, negara masuk di situ. Dia penyedia motornya, dia penyedia kontrakannya, dia penyedia suplai makanannya. Nih orang sukanya bakso, dia yang bikin baksonya. Itu hebat banget, negara bakal sukses. Jadi negara tuh nggak usah nyari investor jauh-jauh. Rakyatmu jadikan investor. Tapi hati-hati tanggung jawabnya. Menyakiti rakyat, bisa diserang sama rakyat. Turun. Siapa tanya turun? Makan dia doang. Kerja kakak becus. Iya, kerjanya kagak becus karena apa? Kakak becus minta duit baik. Karena nggak ngikutin. Karena nggak ngikutin Al-Quran. Padahal kalau ngikutin Al-Quran indah banget loh. Nggak usah susah-susah nyari investor. Nah sahabat semua, kalau mengikutin Al-Qurannya, negara itu bisa maju. Hari-hari Amerika. Kayaknya lagi cosplay siapa gitu. Banget. Gue yang suruh jadi buruh mulu. Gue nangis akan ke Amerika loh. Nah gitu ya. Kalau mengambil uang dari rakyat, hati-hati juga. Makanya saya bilang begitu tadi. Kalau misalkan ngambil tuh jangan banyak, jangan separuh, harus sebagian. Karena apa? Ya resikonya lebih besar. Kalau Anda mencari investor, Anda nggak benar kepada investor, hanya satu orang itu yang akan melawanmu, satu investor itu. Tapi kalau kamu ngambil uang dari rakyat, kamu nggak benar kepada rakyat, seluruh rakyat itu yang akan menghancurkanmu. Penyakit hatinya keluar. Penyakit hatinya keluar. Tombol hati. Nah ini pembahasan tentang bernegara ya. Ih luar biasa Allah. Jadi harus bertakwa nggak sama Allah? Harus. Percaya nggak? Saya. Jadi ilmu ini sangat bener nggak? Berjuang. Benar. Dalam satu ayat aja kajiannya banyak banget. Allah mantep nggak? Mantap. Percaya nggak sama Al-Quran? Saya. Mau pindah agama nggak? Mau pindah agama selain Islam nggak? Enggak. Ngapain pindah? Orang udah Allah yang ngasih tunjuk bener di sini, nggak ada lagi. Tapi orang yang belum mendapat petunjuk masih beragama lain harus diperangi nggak? Enggak, karena Allah bilang kategorinya adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Udah. Iya. Karena kita berbicara negara. Misalkan seorang pemimpin, begitu kewajibannya. Beda dengan prinsip, lu agama lain, gua Islam, lu nggak bisa ngusik gua. Begitu juga mereka, itu namanya prinsip. Kalau prinsip tuh nggak bisa dirubah. Tapi kalau sebuah negara, seorang pemimpin harus mencakup semua nggak? Mencakup semua, karena di dalam negara itu tidak semuanya beragama Islam. Mereka juga dibutuhkan. Buktinya sama Allah dari zaman Nabi nggak disuruh dibunuh semua. Gitu. Siap ya jadi pemimpin? Saya bisa mimpin diri sendiri. Subuh tuh jam 4 udah bangun. Ente masih pada ngiler. Mau jadi pemimpin. Bisa bangun. Bukrut ya. Hebat Bude, udah kelebihan. Udah bisa memimpin diri sendiri. Dengan cara apa? Bangun pagi, udah mandi sholat. Dia dapatnya apa? Pahala sholatnya dapat, sehatnya dapat. Insya Allah sehat, jauh dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau pegel-pegel wajar ya, namanya orang pegel-pegel. Tapi itu sehat. Itu sudah terbukti dari Ibu Asna, nenek kalian, mbah kalian. Mbah kalian tuh tidak menyusahkan meninggalnya. Mbah kalian tuh meninggal begitu saja. Tapi dia tidak punya penyakit yang parah-parah banget. Cuman apa namanya lambung ya. Terus meninggalnya juga malam sakit, pagi meninggal tuh. Dia itu sering mandi pagi dia. Nggak nyusahin. Nggak nyusahin anak-anaknya, ribet ke sana, ke sini, ke sana, ke sana. Enggak, bener-bener ini mantap. Nah, ya itu yang indahnya bangun pagi, sholat subuh, mandi pagi.
Kalau kalian kan juga mandi karena di pesantren pagi kan. Kalau di rumah molor. Gila, kayaknya dendam dia ya. Enggak, ada aku juga bangun kok. Dari pondokan. Nih kecuali kalau aku nih bangun, terus aku kayak males deh, gak bangunnya. Kalau misalnya itu pasti aku bangunnya baru jam 6, 7. Kayaknya udah disetting dari pondokan. Di pondokan buat Enggak sih, mereka termasuknya pagi sih. Ini ntar gua kalau di rumah agak santai Enggak. Enggak, alhamdulillah anak mama termasuknya pagi. Ya alhamdulillahnya mama juga dari Allah tuh dikasih mata tuh selalu bangun pagi, tidur sore. Alhamdulillah itu juga bersyukur banget loh. Nggak bisa yang namanya bangun siang-siang banget gitu loh. Tapi yang siang-siang banget juga kan kadang-kadang kalau emang matanya begitu berat juga bagi dia. Makanya dari situ Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholat itu bagusnya tepat waktu. Tapi kalau telat juga pas bangun nih ya sholat. Jangan sampai nggak sholat. Itulah indahnya Islam gitu loh. Walaupun sholatnya 5 kali, tapi Allah itu tidak menyulitkan, memudahkan. Jadi masih mau keluar dari Islam nggak? Enggak. Tapi kok kita heran ya. Nah, Oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Ini bermanfaat banget ya. Oke, silahkan di-share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya ya. Semoga semuanya dapat petunjuk. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibaratnya bukan siapa-siapa, tapi barangkali sahabat semua butuh ya. Silahkan. Saya juga mengajak sahabat semua untuk silahkan di-share video-video saya, semoga bermanfaat ya untuk sahabat semua. Yang mau ngasih super thanks juga boleh, yang mau ngasih hadiah buat saya atau yang mau bersedekah juga melalui rekening saya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak telah menonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Nih kalau saya sudah sering nonton jadi ada ini ya. Kita tinggal klik gambarnya, fotonya. Salah. Ini klik gambarnya. Kan ada nih ininya Maisa nih. Di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Nih playlistnya nih. Di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton. Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya. Dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channelnya channel campuran, banyak di situ. Tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Quran. Nah, kita tonton, klik di sini. Nah, di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.